Dami midemata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita sudena amanginang. Dengan adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Baik, terima kasih. Pujahama barita nauli dihita. Imanata surah di Evangelium Lukas bitu 10 tolu ayat 115 didok hatana songonon. Adongma naro ujui paboahon tu ibana taringo tu akka halak Galilea nadi duruson silatus domudar nasida gade saur tu napinelehon nasida. Jadi nina Yesus mamangalusi nasida nadi agam rohamuna do pardosaan halak Galileai matimbakon saluhut halak Galilea ala songoni di ahab nasida kudok malihamu dan anggo somuba rohamuna lau songoni dohamu magunguse manangna dari puhamu anggo na 10 walu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan siang sudi pangisi ni huta Jerusalem kudok marihamu datung anggo somuba rohamuna lau songonido hamu mago muse ido sahadna diamuna amanami inanami andorang sohu patorang tupuk janita on marhite-hite naung pinatupani guru-guru sekolah minggu doh sekolah minggu tanah kiningan boita hatindakon kreatif do guru-guru sekolah minggu ta ido tahe jala posdorohata marhite kekreatifan nasida sukses do sekolah minggu tahun na patupahon pesta pavilion alai dan bui suksesi anggo so dukungan sian orang tua sian kuria sian kita tahe saludutna jala di kesuksesan ini asa bui tutu transformasi iman tema pavilion sekolah minggu bahwa ikonadong perubahan dinasida untuk membahayan semakin bertumbuh di bagasan haborsion jala ihu tusi amang inang mulota begina kiningan nang marhite titing di progres ni panitia pesta gotilon transformasi 2025 kuliah KHKBP Maranatha laos dohono kuma songon nakiningan untuk pengembangan ruko alana songon nari minggui amang au marjanita di ruko untuk dilansia sekaligus di pukul 10.30 di pukul 10.30 itu sudah sangat banyak juga bahkan nunga sampai di luar ruangan itu. Nah, jadi maksud tudisi nga ikon perlu tutu pertambahan mana pengembangan ruko di kita jala nunga masuk program kerja TAI untuk tahun 2025 idona diakomodasi oleh panitia sialani diakah tahap demi tahap nabi nahin nasida nakiningan toktong mahita rap mendukung asabui tabak rukoi untuk tempatnya di beribadah apalagi di sekolah minggu alana godang nakiningan budok di lantai tolui orang tua sekolah minggu deh berarti sekolah minggu kita juga semakin bertambah sehingga asabui itu tuh sekolah minggu tapi dengan untuk mendapat ruangan yang nyaman di Rukoi 5 Karimotusi Adia Manginang ya. Baik, lanjut kita di bagasan Trupuk Jamita Naung Bujahawon Nakiningan. Di hamuna amanami inanami adong dopat dohan mololitok aek di toruan tikiron ma tujuli. Ya, ada masalah atau persoalan maka cara mengatasinya
lebih dululah cari apa penyebabnya, lalu usut sampai ke akar-akarnya sehingga bisa diselesaikan dengan tuntas. Kupikir hal si somonon dangna asim be tabige. Laos tarhira somonido di namasa nanain dohonon bahwa boido adong aka kejadian-kejadian na tragis terjadi di sasahala manang di kelompok alai laserindo KBG padohan namandok ala ni dosa ala ni salana dulu. Nah, jala pamikirion pemahaman si Somoni ternyata nunga adong sejak zaman pelayanan Yesus. Orang saleh pasti terberkati, hidupnya aman tentram, jauh dari mara bahaya. Nina. Sebaliknya, bila ada yang ditimpa mara bahaya, dianggap karena melakukan kesalahan besar, karena melakukan dosa, sehingga Allah murka. Inilah yang terjadi para sahabat Ayub juga. Kalau kita baca di nats firman Tuhan, menuduh Ayub mengalami penderitaan adalah karena dosa-dosanya yang besar. Dan kalau kita sampai juga kepada perjanjian baru, murid-murid Yesus juga bertanya atas seorang anak yang buta sejak lahirnya. Dosa siapakah itu? Dosa si anakkah atau dosa orang tuanya? Dan kalau kita perhatikan juga bagaimana ketika Paulus digigit ular di Pulau Malta, orang-orang mengatakan karena dosa besar Paulus, ya bukan? Nah, pemahaman inilah yang akan Yesus jelaskan melalui firman Tuhan yang telah saya baca tadi. Karena ketika itu dikatakan ada dua kejadian atau bencana yang menimpa orang Galilea. Yang pertama, penguasa Romawi Pontius Pilatus mengambil uang dari Bait Allah untuk membiayai pembangunan tali air. Lalu orang Galilea berontak, tetapi Pilatus memerintahkan untuk membunuh secara massal mereka yang sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan, sehingga darah mereka tercampur dengan darah hewan yang dipersembahkan. Dengan memberitahu itu kepada Yesus, maksud mereka adalah secara politis, yaitu untuk memaksa Yesus segera maju memimpin untuk memberontak dan mengusir penguasa Roma. Lalu apa jawaban Yesus? Jelas nakiningan didok bahwa diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martimbakon salubut halak Galilea ala songoni diahap nasidat. Lalu yang kedua, ada sekitar 18 orang yang meninggal tertimpa menara dekat Siloam. Orang banyak menilai itu sebagai akibat hukuman Allah atas dosa mereka. Lalu apa jawaban Yesus? Kita lihat nang di bagasan tubuki nakiningan bahwa di dok Tuhata dan alami dosa nasidai. Ya. Jadi Yesus justru meluruskan pemahaman mereka. Sikap seperti itu merupakan penghakiman yang jahat dan tidak beralasan, karena penderitaan atau kejadian tragis yang menimpa seseorang ataupun kelompok itu tidak selamanya karena dosa mereka.
Meskipun memang ada orang yang dihukum Tuhan karena dosanya, seperti yang terjadi misalnya kepada Agan. Ingat Agan? Siapa itu? Agan yang mencuri harta dari Yeriko dan menyembunyikannya untuk dirinya sendiri, tidak memberi untuk persembahan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bahkan dengan istri dan anak-anaknya dilempari dengan batu dan tubuhnya dibakar. Nah, lalu kita ingat juga bagaimana dengan peristiwa Sodom dengan Gomora. Dan untuk itulah Yesus mengatakan, "Sang kamu orang Galilea inikah yang lebih besar dosanya daripada dosa semua orang di Galilea yang lainnya?" Jadi Yesus hendak menjelaskan agar tidak menilai setiap kejadian sekalipun itu yang mengerikan atas dosa, atas kesalahan, karena memang untuk menghakimi bukan hak manusia. Dan memang untuk ini dikatakan oleh Yesus bahwa menilai petaka atau mara bahaya tidak selamanya karena hukuman Allah. Karena baik dalam kehidupan kita ini juga sering sekali dikatakan atau hanya di hati kita bersikap seperti itu. Ketika orang misalnya ditimpa musibah, ditimpa bencana, muncul sikap menghakimi di hati kita, mengatakan itu karena dosanya. Ketika kita mengatakan seperti itu, kita bukan membantu dan tidak merasa prihatin, empati, malah menambah beban bagi mereka yang korban. Kita sering hanya melihat dosa orang lain, apalagi di zaman sekarang. Bisa kita katakan penderitaan yang terjadi bagi orang lain malah asik mengambil foto-foto untuk mengisi kontennya di media sosial. Adakah yang seperti itu di antara kita? Semoga jangan dong ade amang inanda unang do itu halat dongata na mengalami penderitaan, na mengalami musibah, na mengalami kecelakaan. Habe itu sibuk memoto, sibuk memvideokan asa adong kontennya di media sosial. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Yesus mengajak kita untuk tidak melihat kesalahan atau dosa orang lain. Jangan menghakimi, karena hak penghakiman hanyalah hak Allah. Jika kita mau menghakimi, itu berarti kita sudah mengambil kedaulatan Allah. Oleh karena itu, sesuai dengan nama minggu kita, Okuli. Okuli yang berarti supaya kita tetap melihat kepada Allah, bahwa sekalipun kita berjalan di jalan yang banyak pegunungannya, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Maka untuk firman Tuhan ini kita hendak diajak bertobatlah. Selagi kita masih hidup, ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk berubah, ada kesempatan untuk bertransformasi, dan itu terus menerus kita lakukan dari diri kita sendiri. Jangan pikir kalau kita dikatakan bertobat itu aina bercuhian au, disuruh muse bertobat, berarti itu dia namanya, tu najahat nama, tu hatak tangon nama. Begitu? Yang dimaksud bertobat di sini adalah pembaharuan, perbaharui diri setiap hari, apalagi hidup kita
kita ini rentan dengan kesalahan, rentan dengan dosa. Murah-murah dobe kita tersinggung, murah-murah dobe kita hacit roha, gitu kan? Nah, jadi misalnya dengan hal yang seperti inilah diajak bertobatlah, yaitu dengan membaharui diri. Waktu bertobat hanya ketika kita masih hidup. Bila telah meninggal, tidak ada lagi perubahan yang kita lakukan. Bukan seperti agama lain yang menyebut perubahan masih bisa terjadi ketika orang banyak masih mendoakannya, ketika keluarganya masih mendoakannya. Sekali lagi, waktu untuk bertobat hanya semasa kita hidup. Sekali lagi, perubahan setiap hari. Odo nadipak dohon tuhita setiap hari amang inang. Sehingga mari kita berpanjang sabar, mari kita dengan sukacita menjalani hidup yang diberikan Tuhan, dan jangan pernah menghakimi, jangan pernah merasa diri lebih benar, jangan pernah merasa diri lebih super. Dan untuk inilah Minggu Okuli, bertobat agar tidak binasa. Karena di bagasan turpukin akhirnya olah sampai 2 hari hidup Tuhatta HP holan 5 ayat turpukin, tapi 2 kali sampai dikatakan angko somu barohamuna lao somoni dohamu mago muse datung olowan tamago. Atau yang mengenang atau tak pergunakan mah hari-hari yang ada pada kita. Juga bagi adik-adik sekolah minggu, kalau ada pun misalnya temanmu yang mengalami kecelakaan, kalau ada temanmu yang sakit, kalau ada temanmu yang sangat susah, jangan katakan itu karena dosamu, tapi justru lebih baik kita doakan, karena urusan pribadi hanya kepada Tuhan. Dalam arti kita jangan menghakimi dan jangan menambah dosa dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita juga harus tetap introspeksi diri kita, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Perbaikilah dari diri masing-masing dan lakukanlah yang terbaik. Oh kuli, mari buang kemunafikan dan superioritas. Dengan kesadaran dan kerendahan hati, datanglah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mata yang melihat. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, ya Tuhan. Dan jadikan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Karena Engkau tahu akan pribadi kami, pribadi lepas pribadi. Dan Engkau kenal akan diri kami. Namun biarlah dengan firman-Mu ini memampukan kami untuk mau dan dengan ikhlas selalu memperbaharui diri agar dapat seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Buat adik-adik sekolah minggu ini Tuhan, yang telah melakukan sebagai pembukaan untuk para heheon sekolah minggu, berkati mereka dengan segala program bersama dengan guru-guru sekolah minggu, sehingga setiap yang dilakukan dapat untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk menjadi sukacita bagi mereka, terlebih mereka sebagai generasi penerus HKBP, sebagai generasi emas. Dan biarlah mereka bertransformasi iman, semakin bertambah umur, semakin bertambah dengan iman percayanya terhadap-Mu, bertumbuh di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.